Alright, kembali lagi bersama Aji teman-teman. Kali ini kita mau bahas berita yang lagi rame ya, yang lagi rame di sepak bola Indonesia, yaitu sedang berduka meninggalnya supporter Aremania. Jadi pada saat pertandingan Arema Malang melawan Persibaya Surabaya. Langsung kita buka aja teman-teman beritanya yang sekarang lagi memang benar-benar viral. Ketik berita memang di Google-nya itu muncul paling awal berita Kanjuruhan Malang. Nah, ini ada berita dari Bola Kompas. Sikap FIFA usai tragedi Kanjuruhan. Ada juga kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang. Polisi naikkan status ke tahap apa ini? Ya, beritanya memang berita yang cukup ini juga ya teman-teman. Nah, ini ada yang terbaru, yang tadi itu kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang, polisi naikkan status ke tahap, kita buka ya dari Suara Purwasuka. Suara Purwasuka itu nama medianya Purwakarta Subang Karawang. Jadi di sini beritanya kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang, polisi naikkan ke status tahap penyidikan. Ini alasannya. Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan dinaikkannya kasus ini menjadi penyidikan berdasarkan petunjuk dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Jadi cukup menarik juga ya teman-teman. Emang berita ini tuh sedikit sensitif. Katanya ini tuh kasus terbesar perihal sepak bola atau di stadion kedua di dunia, yaitu kita di negara kita ini, Indonesia teman-teman. Nah, ini dia kasus insiden kerusuhan yang menewaskan lebih dari 100 orang usai laga Arema FC melawan Persebaya di Stadion Kanjuruhan Malang pada Sabtu 1 Oktober 2022 dinaikkan menjadi penyidikan. Seharusnya ya tahap ini tuh dijadikan penyidikan karena memang sedikit membuat banyak pihak emas juga kan, apa alasannya gitu kan. Ada yang bilang dari supporternya yang rusuh, ada juga yang bilang dari kepolisian yang menembakkan gas air mata, karena memang gas air mata itu tidak boleh digunakan emang nggak boleh, soalnya di dari FIFA juga ada peraturannya ya, peraturan yang menunjukkan kalau penggunaan gas air mata itu dilarang ya di stadion. Oke, kita lanjut baca beritanya teman-teman. Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan dinaikkannya kasus ini menjadi penyidikan berdasarkan petunjuk dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sambungnya, Kapolri meminta agar kasus insiden kerusuhan ini bisa segera ditangani, tentunya dengan ketelitian dan kehati-hatian, serta mengedepankan pembuktian secara ilmiah. Harusnya ini tuh lebih diperjeli lagi ya teman-teman. Selain emang sensitif, hanya banyak pihak yang terlibat juga di sini. Bukan hanya sekedar orang-orang dewasa, bahkan sampai balita ada yang meninggal yang saya lihat dari di berita di berbagai sosial media ya. Oke, kita lanjut. Sesuai dengan perintah Bapak Presiden, Bapak Kapolri memerintahkan tim bekerja secara cepat. Namun unsur ketelitian, kehati-hatian, dan proses pembuktian secara ilmiah juga menjadi standar tim ini bekerja. Ya, oke, kita serahkan langsung aja ke pihak yang berwajib ya teman-teman, yaitu Kepolisian Republik Indonesia ya. Selain itu, Polri juga memeriksa sebanyak 20 orang saksi terkait kasus ini serta melakukan gelar perkara. Jadi gelar perkara itu intinya reka ulang adegan yang supaya mengetahui dalang di balik masalah ini itu siapa ya teman-teman. Hasil gelar perkara meningkatkan status dari penyidikan, sekarang statusnya menjadi penyidikan. Tim juga akan bekerja secara maraton, katanya melansir dari pmjnews.com. Dedi menambahkan sebanyak 28 personel Polri juga telah diperiksa oleh Propam terkait adanya dugaan pelanggaran kode etik. Hingga kini sambungnya pemeriksaan masih berlangsung. Malam hari ini juga melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik anggota Polri sebanyak 28
personel Polri. Ini pun masih dalam proses pemeriksaan, katanya. Sebelumnya, buntut dari kasus ini AKBP Firly Hidayat resmi dicopot sebagai Kapolres Malang. Penggantinya yakni AKBP Putu Holis Aryana. Ya, memang berbagai pihak itu bingung ya teman-teman. Yang satu kan polisi itu mengamankan supaya tidak terjadi kerusuhan, dan yang satu kita sebagai supporter ya, anggap saja kita sebagai supporter, intinya merasa kecewa, tapi ya intinya jangan sampai gitu juga ya teman-teman. Jangan sampai ngerusuh di stadion, ngancurin barang-barang yang ada di stadion. Jadi cukup ya, boleh dong kita update status atau gimana gitu kan. Kekecewaan boleh, mau nyorak-corakin boleh, cuman jangan sampai membuat suasana stadion jadi agak keruh gitu. Aktifkan sekaligus mengganti Kapolres Malang AKBP Firly Hidayat, kata Dedi. AKBP Putu Holis yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok Polda Metro Jaya, tambahnya. Ya oke teman-teman, jadi beritanya segitu ya teman-teman. Mau gimana pun prosesnya, kita serahin aja ke pihak yang berwajib supaya memang kasus ini cepat beres ya teman-teman. Jangan sampai ada salah paham dari berbagai pihak. Kita doakan yang buat keluarga yang ditinggalkan supaya bisa ikhlas dan tabah untuk menerima keadaannya teman-teman. Untuk teman-teman yang lagi nonton ini, kita doakan saudara-saudara kita yang menjadi korban di tragedi tersebut supaya dimasukkan ke surganya. Oke, sekian aja teman-teman videonya. Terima kasih udah nonton video ini. Next kita bikin video yang lagi hot issue lagi ya teman-teman. Terima kasih ya teman-teman. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe juga. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.